Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan membuat detail daun jendela. Kita akan membuat lubang untuk penempatan kaca dan hiasan profil di bagian sudut-sudut kerangka daun jendela ini. Pertama kita buat untuk ininya dulu, lubang profilnya kita gunakan diameter radius 1,5 ya, 1,5 cm. Terserah yang mendesain nanti seperti ini. Kita keluarkan, kemudian kita manfaatkan bagian yang seperempat lingkaran ini. Yang lain kita buang dengan trim. Setelah ini jadi, ini disatukan dengan perintah group. Nah, sudah dapat rencana profil pojok seperti ini. Kemudian kita berpindah ke workspace 3 dimensi modeling. Ini hanya untuk bisa menggunakan perintah surface planar karena adanya di 3 dimensi modeling menu. Kalau Anda menggunakan AutoCAD 3 dimensi modeling, maka tidak perlu berpindah workspace, langsung di 3 dimensi modeling workspace. Karena saya memakai 3 dimensi piping, maka berpindah ke workspace 3 dimensi modeling. Kemudian ini kita planarkan dengan perintah surface planar, dapat bidang planar seperti ini. Workspace-nya kita kembalikan ke 3 dimensi piping. Propertiesnya saya keluarkan lagi dengan perintah MO ya. Ini project manajernya saya umpetin. Setelah ini jadi, kita gunakan perintah extrude ya, sesuai ketebalan kayu sini. Ketebalan kayunya kita gunakan 3 cm, jadi kita isi 30 seperti ini. Kemudian ini dipindahkan. Nah, ini cara membuat profil di pojok. Untuk bagian ini kita tinggal kopikan saja. Yang ini di copy-copy. Yang lain. Jadi semuanya bisa kemudian di bagian ini pojok sini kita bisa kopikan juga dengan perintah mirror 3 dimensi ya. Kita bisa manfaatkan perintah ini, kemudian membuat garis cermin di titik tengah ini, garis cermin horizontal. Maka ini sudah terbentuk. Kemudian di bagian sini kita bisa manfaatkan juga, tapi kita harus membuat garis cermin horizontal juga di sini. Nah, kita buat garis cermin dulu di sini untuk mengcopy menempatkan ini bagian ini. Saya yang ini hapus dulu biar jelas. Saya putar seperti ini. Ini garis cermin untuk menempatkan ini dan ini di bagian pojok sini. Kita rubah kursor bidangnya menjadi normal. Kemudian ini dipilih. Jangan lupa pencet shift, perintah mirror 3 dimensi. Kita pilih garis cerminnya 3 titik, enter. Maka di sini sudah terbentuk seperti ini. Kemudian untuk menggandakan ini yang 4, kita manfaatkan titik tengah kayu ini untuk membuat garis cermin, atau dengan cara di copy dipilih semua. Kita coba cara pertama yang mudah. Kita pilih semua. Kemudian di copy. Dengan base point copy di pojok ini kita tempatkan. Karena ini bentuknya simetris, ruangan sekat daun jendelanya, maka cara seperti ini lebih cepat. Ini akan sama semua.
Jadi profilan di bagian pojok daun jendela sudah terbentuk seperti ini. Nah, sudah ada semua. Sekarang langkah berikutnya kita menggunakan membuat kaca jendela. Kita rubah kembali ke bidang kursor front, kita manfaatkan perintah box, kita buat ukuran kaca segini dulu. Ketebalannya kita isi 5 mili, kita menggunakan 5 mili. Warna kacanya saya rubah biar agak berbeda. Jadi saya pakai warna ini saja. Nah, kemudian kaca ini kita extendkan ya. Ke bagian kanan 5 mili. Ini masuknya nanti ke kemudian ke kiri 5 mili. Ke atas 5 mili. Ke bawah juga 5 mili. Terserah yang mau mendesain nanti. Kita singkirkan dulu, kita tempatkan di bagian tengah ini kaca itu. Jadi ini kita copy, kita pilih base point copy-nya di titik tengah, kemudian kita tempatkan di sini yang mudah. Setelah itu kita dorong ini sejauh ini dulu, sejauh dari sini ke sini dulu, kemudian kita dorong lagi ke arah timur seperti ini 5 mili ya. Kemudian ke arah bawah kita tinggal dorong lagi dengan perintah move 5 mili, sehingga ini sudah menempat di tengah-tengah harusnya sudah ya. Nah, seperti itu. Setelah itu ini kita copy dulu. Kita akan menggunakan untuk melobangi. Kita copy semua dengan base point copy seperti ini. Di pojok. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan untuk melobanginya. Kita akan lobangi bagian kayu ini dengan kaca 5 mili ya. Kita gunakan perintah subtract, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih yang ini juga, enter, kita pilih pelubangnya kaca yang direncanakan. Nah, di sini sudah berlubang dengan kedalaman ini adalah 5 mili masuk ke dalam. Oke, ini sudah terbentuk. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawah ini. Kita gunakan perintah subtract lagi, kita pilih ininya, ini juga, enter, pilih pelubangnya, enter, sudah terbentuk juga. Kita lanjutkan kembali, pilih kayu yang mau dilubangi lubang kaca, enter, pilih kaca pelubangnya, enter, sudah terbentuk juga. Berikutnya kita selesaikan nah, sehingga bagian detail ini akan seperti ini kalau kita geser
sudah ada lubang untuk kaca seperti ini. Oke, nanti di bagian ini dibentuk sama, tapi kita tidak akan membentuk dengan cara seperti itu. Kita nanti akan mencerminkan saja. Jadi di bagian ini nanti akan dicerminkan saja dari hasil ini. Kalau ini dicerminkan seperti ini dengan mirror 3 dimensi, kita pilih garis mirrornya di sini misalkan, maka akan mendapatkan bentuk yang sama tapi berlawanan. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk bagian yang samping sebelah sini nanti. Oke, kita samakan dulu posisinya. Nanti untuk simulasi di sini. Kita kembali ke sini. Kita akan melubangi bagian kayu yang tengah. Nah, termasuk ini jadikan satu. Kita kembali copy yang ini. Kacanya kita copy dulu ke bagian ini. Nah, kita kerjakan bagian ini dulu. Pilih yang mau dilubangi dengan profil pojoknya dipilih. Kemudian di enter, pilih pelubangnya. Nah, ini sudah berlubang. Kemudian satu lagi kita selesaikan. Yang ini dengan bagian pojok profilnya kita pilih, enter, pilih pelubangnya. Kita sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, sudah ada lubangnya. Nah, ini bisa kita kopikan ya. Ini akan menempat di bagian ini nantinya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini sebetulnya sama semua, kita tidak usah membentuk karena ini nanti tinggal mengcopy dari bagian ini. Ini juga sama. Sehingga PR kita tinggal membentuk melubangi yang bagian ini. Lubang kaca bagian ini. Caranya kita kopikan lagi kacanya dengan point copy seperti itu. Ini juga kita selesaikan bagian ini. Kita gunakan perintah subtract kembali. Enter, pelubangnya enter. Ini sudah berlubang. Kemudian yang ini juga. Ini juga sudah berlubang. Kemudian bagian atas belum berlubang, kita harus kopikan kembali kacanya. Kita kerjakan detail lubang bagian atas. Kayu ini belum berlubang kaca. Sehingga kita lubangi dulu dengan subtract, enter, pilih kacanya.
Kemudian kalau mau langsung ini pilih kaca ini juga. Nah, maka di sini sudah kelihatan lubang kacanya. Nah, bagian ini nanti akan menempat seperti ini. Kita move ke bagian ini. Sorry, ada yang keliru. Kita tidak bisa, oh ya, sudah benar tadi ya. Akan menempat seperti itu, tapi tempatnya ini di sini. Nanti kita samakan dulu. Ini ada lubang purusnya. Dia akan menempat seperti ini. Begitu dimasukkan ke lubang. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke lubangnya seperti ini. Jadi koneksinya nanti akan seperti itu. Oke, bagian atas sudah kebentuk, kita tinggal membuat lubang di bagian ini. Kayu yang bawah ini. Karena yang ini mungkin sudah kebentuk ya. Sebelah sana yang belum. Jadi nanti kita selesaikan. Yang ini sudah kebentuk kanan kiri, yang sini belum. Kita kembali selesaikan yang ini. Nah, lubang di bagian sini sudah kebentuk, tapi tadi ada yang ketinggalan. Kita pilih profilnya juga supaya langsung berlubang. Enter. Substrak. Pilih yang mau dilubangi. Enter. Pilih lubangnya, enter. Nah, ini sudah berlubang. Kemudian di bagian ini kita copy kembali. Nah, ini sudah berlubang, sudah selesai semua seperti itu. Yang ini kita lubangi kembali. Enter. Nah, kemudian bagian yang ini juga kita lubangi dulu. Ini sudah berlubang. Sekarang tinggal bagian yang ini kita kopikan kembali kacanya. Seperti itu. Kita pilih yang mau dilubangi. Kalau milih lebih dari satu, jangan lupa pencet shift. Nah, sudah berlubang. Yang ini di bagian atas belum, ini bagian atas belum. Berarti harus kita kopikan kembali kacanya. Untuk membentuk yang di bagian atas. Kita selesaikan yang ini, yang belum ada lubang kacanya ini. Oke, kita pilih ini, enter. Ini sudah berlubang, sudah kelihatan ini. Kemudian satunya lagi, kita substrak lagi. Nah, sudah berlubang. Nah, di bagian ini kita bisa tempatkan ke atas. Nantinya kan
koneksinya seperti itu. Jadi begitu ini di move ke bagian ini, nah dia akan menempat seperti itu. Berlubang semua, sudah ada lubang kacanya seperti ini. Oke. Nanti bagian sini sama. Jadi kita tinggal mengkopikan saja yang ini. Dengan base point copy ini. Kemudian yang satunya sini sama. Oke. Yang ini berarti sama juga, kita tinggal mengcopy. Hati-hati pada waktu mengcopy ini, kita harus memilih base point yang pas. Kita pilih di pojok sini aja, kita perpendikuler saja. Nah, ini akan sama ya, dia tipikal. Sehingga PR kita tinggal membentuk bagian yang bawah ini. Oke, yang ini bisa kita hapus. Kita menyelesaikan ini tadi sudah. Ini sudah lubang kaca semua. Ini juga sudah. Tinggal menyelesaikan yang ini. Kita copy dulu. Oh ya, bagian yang ini sebetulnya akan sama dengan bagian atas ini ya. Oke, ini belum berlubang, jadi kita garap. Yang bawah nanti, yang atas kita copy ya. Kita selesaikan. Oke. Nah, sudah berlubang. Kemudian kita selesaikan yang ini. Saya copy dulu untuk cadangan ini. Oke. Nah, sudah berlubang ini. Bagian yang ini juga mestinya sama ya. Karena dia tipikal. Yang bawah ini yang baru kita buat lubang kacanya, kita coba tempatkan. Kita coba move dari sini. Seperti ini, apakah sudah cocok? Ini akan koneksinya seperti ini. Sehingga ini begitu ditempatkan di lubang porusnya. Seperti ini. Nah, dia sudah, bagian lubang kacanya sudah terbentuk semua. Kemudian untuk yang atas ini, yang bagian ini belum ada lubang kacanya, kita bisa kopikan dari yang bawah. Kita hapus saja yang ini. Kita manfaatkan perintah mirror. Di front, ini dipilih. Kemudian di mirror, 3 dimensi. Kita pilih garis mirrornya di titik tengah sini. Nah, maka dia sudah menempat di atas seperti itu. Setelah ini jadi semua, kita tinggal pasangkan kacanya ya. Kita copy dari sini dengan penempatan base point di pojok yang seperti ini. Nah, ini kacanya menempat semua sudah. Oke.
Bagian yang bawah saya hapus karena ini adalah bantuan untuk merancang saja. Ini juga saya hapus. Kemudian kaca yang sini kita bisa, kalau kepengen cepat, dengan cara mirror seperti ini. Dipilih semua kacanya. Kemudian dimirrorkan. Mirror 3 dimensi. Nah, maka kaca sudah menempat di frame-nya jendela seperti itu. Frame-nya daun jendela. Nah, kemudian kita tempatkan yang ini. Kayu sampingnya kita gerakkan. Seperti ini. Urusnya kita masukkan. Yang ini juga. Maka selesai sudah rancangan desain daun jendela dengan profilan dan kacanya seperti itu. Setelah ini jadi, maka ini bisa di blok semua, kemudian di copy atau ditempatkan ya. Di move juga boleh. Nah, kita tarik ke sini. Kita tempatkan di ruangan yang kita rencanakan tadi. Maka di sini sudah menempat seperti itu ya. Saya ulangi langkah ini. Nah, saya biar berbeda, warnanya saya ganti dulu. Nah, dengan warna ini misalkan, atau dengan warna yang lain. Saya gunakan warna kode 22. Kemudian setelah ini kita coba balikin lagi ke tempatnya. Nah, jadi profilan jendela dengan rancangan yang berbeda dari daun jendela yang sebelahnya ya, sudah kita buat seperti ini. Tinggal terserah dipilih daun jendela rancangan yang mana yang mau dipakai. Kalau ini yang mau dipakai yang di tengah, yang ini dihapus saja, ini dikopikan. Ini karena ruangannya sama semua. Demikian penjelasan bagaimana membuat detail daun jendela ya. Mudah-mudahan contoh yang saya buat ini bisa dimengerti, dipahami, dan bisa dipraktekkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel yang kita buat supaya bisa dikembangkan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.